190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 stands by on once. Saudara, Iran memamerkan sejumlah bangkai pesawat yang diklaim milik Amerika Serikat dan Israel. Iran menunjukkan gambar itu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang segera selesai. Gambar sejumlah bangkai pesawat AS dan Israel itu diungkap ke publik melalui televisi Iran. Pesawat itu diantaranya sisa-sisa drone, jet tempur F-15E, Strike Eagle, dan pesawat operasi khusus MC-130J Komando milik Angkatan Udara Amerika. Iran menyimpan pesawat-pesawat itu dalam gudang di sebuah lokasi di Iran. Sebelumnya pada pekan ini sebuah media Amerika melaporkan AS mengalami kekurangan persediaan rudal termasuk rudal jarak jauh setelah perang Iran. Tapi Gedung Putih membantah laporan itu. Sementara itu, militer Israel merilis rekaman latihan angkatan laut berskala besar di perairan terbuka pada Kamis waktu setempat. Rilis itu menunjukkan kapal-kapal angkatan laut Israel di laut mengawasi perairan dan latihan senjata. Militer Israel mengatakan latihan ini jadi bagian persiapan berbagai skenario keamanan maritim yang mungkin terjadi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengklaim hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya jauh lebih baik dari masa lalu. Pezeshkian bilang hubungan ini tidak goyah di tengah rencana musuh selama perang AS dan Iran. Tanpa menyebutkan negara tertentu, Masoud Pezeshkian menyatakan Iran bahkan telah memperluas jalur perdagangan dengan negara-negara tetangga. Pezeshkian menambahkan, sebelumnya musuh berencana memanfaatkan perbatasan laut untuk menciptakan ketegangan di antara Iran dan negara-negara Teluk. تنش‌ها از شمال غرب و جنوب شرق بود. اینا میگفتن از اون ور یه تعداد آدم میاد و اونجا اختشاش ایجاد میکنن. خود کشورهای منطقه اجازه ندادن کسی از اون طرف به این راحتی وارد بشه و اختشاش ایجاد کنه. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی همسایگان ما اجازه ندادن یه عده افراد بیان اینور و باعث اختشاش ناآرام. نه تنها این کارو نکردن، بلکه کمک کردن به ما. Satu perkembangan yang menarik dicermati adalah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Fakta ini menyatakan serangan terhadap satu negara sama dengan serangan ke semua negara anggota. Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani fakta itu di Mekah pada Jumat lalu. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut perjanjian untuk memperkuat pencegahan kolektif atas setiap tindakan agresi. Fakta juga mengatur setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara anggota akan dianggap serangan terhadap mereka semua. Bagian ini persis dengan sebuah pasal dalam perjanjian North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Turki jadi satu-satunya negara NATO yang terlibat dalam fakta ini. Sebelumnya, kelompok Houthi yang pro-Iran menyerang wilayah Arab Saudi pada Kamis 6 Agustus lalu. Juru bicara koalisi pimpinan Saudi mengungkap 11 orang terluka akibat serangan. Di antaranya 7 warga Saudi, 2 warga negara Mesir, dan 2 korban lain dari Yaman dan Pakistan. Selama ini Houthi dikenal sebagai salah satu kelompok proksi pro-Iran. Pada 28 Juli lalu, Iran mengumumkan keterlibatannya dalam operasi militer gabungan dengan Amerika Serikat untuk menyerang milisi pro-Iran di Irak. Pada bulan yang sama, Iran juga sempat melancarkan sejumlah gelombang serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara sekutu AS, yakni Bahrain dan Kuwait. Sejak Februari lalu, Iran juga sempat meluncurkan drone ke wilayah Arab Saudi. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang mengatur serangan terhadap satu negara
jadi serangan ke semua negara anggota. Lalu bagaimana ini akan berpengaruh dalam perang Iran dan Amerika Serikat serta peta geopolitik di kawasan Teluk? Bergabung dalam diskusi malam ini Den Atas Pertahanan RI di Iran tahun 2009 hingga 2012 Maijen Purnawirawan Budi Pramono serta dosen ilmu politik dari Universitas Udayana Evata Filomeno Boremo Duarte. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Kalau kemudian Turki bilang begini, fakta yang ditandatangani 3 negara ini Pak Budi disebut tidak ditujukan ke negara tertentu. Kalau merujuk dari kronologi terbentuknya fakta ini setelah Saudi diserang oleh Iran dan proksinya kemudian ada balasan di situ, apakah ini ada kaitannya untuk targetnya sebetulnya ke arah Iran dan proksi untuk mencegah ada serangan balasan itu tadi? Ya, Mas, itu juga benarnya dikatakan sama Mas. Tapi di sisi lain, mari kita lihat apa sih sebetulnya tujuan-tujuan politik dari masing-masing negara dalam hal ini. Kalau kita melihat Amerika, Amerika ini tetap dia adalah aktor utama. Nah, kalau kita melihat Israel, Israel ini adalah aktor yang sangat dominan. Nah, kemudian Saudi sendiri, Saudi ini kan kuat di ekonominya. Maka dia akan mempertahankan jangan sampai ada serangan dari Iran. Namun, Saudi ini hedging, dia tidak lagi meletakkan pada posisi depend on terhadap Amerika. Dia mulai semakin multipolar. Nah, kemudian kalau Turki dengan backgroundnya dia yang akan menghanguskan the greater Israel saat itu, nah ini juga dia tahan dan bagus di bidang militernya terutama industri. Pakistan sendiri sampai detik ini dia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini tentunya gambaran-gambaran sampai sejauh mana sih namanya mereka itu akan bergabung, apakah hanya simbolik ataukah operasional. Nah, Pakistan sendiri kita tahu bahwa Pakistan tersebut adalah ya dalam hal ini bisa dikatakan nuklir shadow dalam hal ini ya kan. Tapi Iran tetap standing dalam satu titik yaitu asymmetric warfare-nya yang hitungkan oleh seluruh negara-negara Teluk termasuk Amerika dalam hal ini dan Israel sekaligus. Jadi kalau menurut saya ini adalah berangkat dari kita melihat apa iya akan operasional. Apakah iya namanya Pakistan dan Turki akan menanggung akibatnya apabila ini terbentuk kemudian pada satu titik hanya memerangi Iran yang tadinya Mas sampaikan backgroundnya Iran menyerang Arab. Apa iya negara tiga ini GMAD Joint Military Defense Agreement dari bertiga ini ada command control, ada perintah secara benar-benar kebersamaannya. Apa ada bahwa dia ini mekanisme responsnya sama. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini harus diuji, Mas. Setelah itu teruji maka tidak simbolik lagi, berarti ini operasional. Diujinya kayak gimana dulu Pak? Sorry saya potong, karena begini, pernyataannya juga adalah untuk mencegah, ada upaya untuk pencegahan kolektif. Apakah bentuk pencegahan kolektif itu, dalam bentuk negara-negara tiga ini tadi akan ikut menyerang balik Iran dan proksinya, mengingat bahasanya satu negara diserang sama dengan menyerang dua negara yang lain, Pak? Iya Mas, ini kan propaganda warfare. Kita tidak semuanya 100% apabila kalimat-kalimat yang dilontarkan dalam era information warfare dan propaganda warfare ini kemudian kita langsung trust 100%. Tidak bisa. Ini kan juga salah satu ya tadi saya military campaign mengatakan demikian. Makanya diujinya harus apa ya sekarang itu sudah ada military air strike yang common, yang sudah combine, yang sudah tersentralisasi. Apa iya ada naval strike command yang sudah tersentralisasi. Apa iya ada intelijen integrated yang sudah terintegrasi. Apa iya pertahanan udaranya juga sudah simultan dalam mengadakan penyerangan apabila benar-benar satu negara diserang maka tiga-tiganya akan menyerang. Tapi secara politis ya kita harus belakang melihatnya, setup ke belakang. Ini mereka ini Pakistan dan Turki ini for sure dia kan bukan aliansinya Israel, bahkan tidak ada hubungan diplomasi. Nah kalau misalnya seandainya dua-duanya ini kemudian berperang melawan Iran, apa iya bukan senang Israel melihat seperti itu? Ini sesuatu yang sangat-sangat not logic. Ya, tapi bisa saja Mas, the war is very dynamic
dynamic katanya Sun Tzu kan. Oke. Jadi ups and down-nya ya kita harus lihat sampai sejauh mana mereka semua ini menerpa national interest-nya mereka. Ketika nasionalnya tergoyahkan maka ya tidak ada musuh, kawan dan musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan yang abadi. Mas Evata, buat Anda ini akan serta-merta mengubah peta geopolitik karena ada keterlibatan dua negara lain untuk membuat satu fakta yang baru di sini? Ya, pertama kita harus melihat ya secara wide, besar, bahwa memang Arab Saudi tampaknya mulai ketakutan. Ada laporan intelijen yang masuk dalam pemerintahan mereka bahwa kedepannya Houthi dan juga milisi Irak itu akan melakukan serangan jepitan ya. Dari selatan ada Yaman ya dengan Houthi, dan dari utara ada milisi Irak. Tampaknya kita juga harus tidak lagi bisa memisahkan ada faksi dari Sunni dan juga Syiah. Ini yang menyebabkan kenapa Pakistan tiba-tiba ikut serta gitu ya. Dan tentu kita harus melihat juga tawaran besar yang diberikan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat ini diam, tetapi tentu ada orkestrasi dari mereka yang secara tidak langsung membuat kenapa fakta ini akhirnya muncul. Meskipun joint statement ini atau agreement ini sudah direncanakan dari 2025 ya. Waktu itu hanya berisi dari Arab Saudi dan juga Pakistan, tetapi sekarang masuk Turki. Kenapa? Karena Amerika Serikat melonggarkan sanksi terhadap pembelian F-35 begitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tanggal 1 kemarin akan ada serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Tetapi Pangeran MBS menelpon dan juga Sebas ya, itu juga menelpon ya dari Pakistan mengatakan bahwa jangan ada serangan lagi. Nah maka sebenarnya ada pergantian pemain tampaknya yang dilakukan oleh Amerika. Amerika tidak mau lagi terlibat secara total karena harus kita akui mereka sudah kekurangan pasokan ya untuk rudal pencegat. Maka dan perang ini sangat sekali tidak populer, ditambah perang ini dianggap terlalu pro dengan kepentingan Israel, maka Donald Trump juga tidak bisa kita katakan tidak realis dalam berpikiran panjang ya. Dia merasa bahwa harus ada yang menggantikan. Maka fakta ini tampaknya merupakan orkestrasi yang dilakukan oleh Amerika. Dan nanti tujuan utamanya adalah untuk mencegah ya, karena melihat bagaimanapun juga perang ini kan awalnya hanya berkaitan dengan satu selat, tetapi kedepannya strategi yang disampaikan oleh Houthi ya, mereka mengancam akan memblokade sampai ke terusan Suez. Wah ini kan gawat sekali gitu. Maka tentu ini yang akhirnya membuat negara-negara tersebut akhirnya mulai menggabungkan satu kondisi ya yang baru, meskipun kita tidak tahu nanti ke depannya apakah benar-benar ketika satu diserang yang lain akan menyerang seperti pasal itu 5 NATO. Sorry saya potong, itu akan ngaruh juga nggak ke proses perdamaian antara AS dan Iran, mengingat Pakistan jadi mediatornya di sini tapi dia juga ikut terlibat dalam fakta ini? Nah itu dia ya, dalam hal ini Amerika juga melihat bahwa posisi Iran saat ini kan sedang bernegosiasi apik dengan Oman ya. Mereka mengatakan bahwa oke, kita akan membuka Selat Hormuz. Nah di sana yang membuat Amerika tampaknya cukup lega. Dan kita tahu bahwa posisi Oman masih netral, Pakistan juga masih netral. Tetapi Pakistan siap-siap apabila terjadi pergolakan Syiah yang muncul ya, maka tampaknya Amerika Serikat juga merasa bahwa peranan mediator dari Pakistan ini akan ditambah. Jadi Amerika akan memberikan delegasi khusus ya kepada negara-negara ketiga negara ini untuk melakukan negosiasi sesuai dengan kepentingan dari Amerika. Dan kita tahu bahwa Amerika sudah tidak lagi merasa bahwa serangan yang besar-besaran dan serangan udara itu mampu mengubah posisi politik Iran itu sendiri di dalam negeri. Itu ada regime change dan lain sebagainya. Makanya tampaknya ini merupakan langkah terbaik yang menurut Amerika bisa mereka uji coba dulu. Nah, Pak Budi tadi sempat disinggung juga bahwa ada kesepakatan antara Iran dan Oman untuk mengelola bersama Selat Hormuz itu tadi. Dengan munculnya fakta yang dibentuk oleh tiga negara yang tadi saya sebutkan itu, Saudi, Turki, dan Pakistan, ini mana yang akan menekan lebih dalam, AS kah atau Iran kah, dan seberapa dalam itu? Untuk menekan Iran kah atau Amerika kah yang menekan lebih dalam? Kalau menurut saya ya yang paling di depan mata ya tentunya Iran. Begini loh Mas, jadi Saudi itu kenapa sih Mas kok trauma banget melihat Iran? Yang pertama ya tentunya kita semuanya tahulah ya, ideologically kan antara Syiah dan Sunni. Kemudian politically ya di sana itu kan memang kerajaan. Nah ini kan membahayakan kalau seandainya ide-ide
tentang yang non kerajaan sistem ini masuk ke dalam negaranya di Arab. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah ekonomi. Coba Mas bayangkan kalau misalnya Houthi itu kemudian menyerang Bab el Mandeb, terusan Suez, Laut Merah dan lain sebagainya, sehingga Arab pun ekonominya jadi terganggu. Iya. Makanya never ever. Jadi tidak pernah yang namanya Arab itu mengizinkan Iran sebagai ya power global, regional power yang ada di kawasan, sehingga dia melihat ya Iran memang benar-benar di depan mata merupakan ancaman yang saat sekarang ini sangat terlihat. Namun demikian tadi kembali lagi fakta yang dibentuk ini apa sifatnya, simbolik atau operasional. Kenapa? Karena selama belum teruji ya saya pikir belum bisa dikatakan bahwa itu akan menghancurkan. Tapi kalau misalnya kita lihat situasi di luar tadi yang disampaikan oleh Mas tadi, narasumber mengatakan bahwa bagaimana Amerika itu nantinya ibaratnya ini kan dia sudah tidak mau ikut lagi perang yang tidak populer ini, kemudian dia meminjam tangan atau meminjam agar orang lain yang bertempur. Nah, saya pikir ini adalah cita-cita Amerika, memang tujuan politik dia selama belum tercapai apa yang diinginkan, bagaimana pengaturan Hormuz, kemudian nuklirnya bagaimana, proksinya di mana, yang diinginkan untuk diminimize tidak diminimize, ya tentunya Amerika masih melihat ini tetap merupakan ancaman. Nah, Oman dalam hal ini, kalau kita melihat Oman ini adalah negara yang sangat bisa membridging dengan negara-negara Barat, tentunya bagi Iran ini so-so saja perasaan Iran untuk melihat kalau misalnya Oman mengatur Selat Hormuz di selatan, kemudian di utaranya Iran, nggak masalah. Dan bagi Amerika, situasi yang saat sekarang ini di mana Hormuz, Iran dan Oman ini ikut berkelindang di dalamnya, ini semakin complicated bagi Amerika. Kenapa complicated? Karena Iran, Amerika akan melihat ini negara-negara tidak lagi akan mendepend onkan dirinya, ketergantungan mereka terutama negara Teluk kepada Amerika. Nah, kalau dengan rumitnya, tergantung sekali dengan rumitnya itu, sehingga dia semakin melihat itu complicated bagi Amerika. Dengan rumitnya perang ini yang sudah berjalan 5 bulan lebih, Mas Evata, Anda melihat bahwa sebetulnya proses diplomasi, upaya untuk berunding di antara dua belah pihak AS, Iran dengan mediator yang ada sekarang Pakistan ini masih jalan atau enggak sih? Karena sudah ada klaim dari Trump bahwa ini perang akan segera berakhir, walaupun kemudian Iran membantah bahwa ada upaya kesepakatan dan mereka minta buat perdamaian itu. Ya, tampaknya perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat ya, tetapi eskalasinya akan berkurang. Ya, kemungkinan demikian ya, karena kita lihat bahwa waktu politik Donald Trump juga tidak begitu banyak ya, dan juga kita bisa melihat sekali ini diplomasi didahulukan, berada pada posisi yang cukup baik. Negara-negara trilateral ya itu mulai menancapkan upaya-upaya agar eskalasi tidak menjadi sesuatu yang dipilih oleh Amerika, dan tampaknya ini merupakan sesuatu yang diharapkan betul ya mampu berjalan. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diingat. Kondisi ini ternyata cukup rawan karena ada beberapa data intelijen yang bocor bahwa pertemuan IRGC dengan proksi-proksinya makin lama makin intens begitu. Nah, ini kan tanda bahwa perang ini akhirnya menjadi perang regional begitu. Yang awalnya ini sebenarnya terkontrol ya, fragmentasinya juga diatur sedemikian rupa, lama-lama akhirnya menjadi lebih lebar begitu. Nah, ketika ini sudah cukup lebar, disinilah letak di mana permainan Amerika itu akhirnya sukses begitu. Mereka merasa bahwa oke, kalau kalian mengharapkan kami kembali lagi, maka jangan lupa berikan retribusi yang besar juga kepada kami. Dan saya yakin bahwa ketika Amerika juga mengatakan mereka kekurangan rudal dan lain sebagainya, mereka bisa melipat gandakan dengan cepat. Tetapi tentu mereka mau melihat negara Timur Tengah dulu. Dan yang faktor selanjutnya adalah payung strategis Amerika untuk melindungi beberapa wilayah ya. Kemarin ada serangan ke Bahrain, ke Kuwait, dan lain sebagainya, ternyata membuktikan bahwa Amerika tidak benar-benar mampu melindungi gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa negara-negara Timur Tengah merasa bahwa kayak kita harus buat langkah yang baru, tapi dengan orkestrasi Amerika. Lama-lama mungkin akan ada pengurangan. Dan ingat,
Israel sudah dijadikan pemain cadangan untuk sementara nih, karena pola dan serangan mereka yang mereka minta untuk dilakukan secara bersama masih sama, serangan udara, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Cuma situasi politik dalam negeri Iran juga memang pasang surut juga. Nah, ini yang dilihat terus oleh Amerika tampaknya. Yang jelas plotnya masih maju mundur dan kita belum menemukan ujungnya siapa yang akan mau mengalah lebih dulu. Mas Evata, Pak Budi, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, unjuk rasa imbas anjloknya harga timah di Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung berujung ricuh. Tetap bersama kami.